pemirsa Newscaster, apa kabar Anda di hari yang sangat spesial kali ini? Ada saya Ditan Sudiro yang menemani Anda di Hari Raya Imlek ya. Kali ini spesial banget karena tahun ini adalah tahun monyet api dan saya Ditan Sudiro tidak sendirian karena ditemani oleh partner saya pastinya. Betul sekali. Siapa lagi kalau bukan Jules Taylor dan juga pemirsa dan Ditan. Kalau kita lihat, kita nih merah-merah nih nuansanya. Tapi kita mau kasih tahu nih, kita nggak sendirian, nggak berduaan. Kita sama yang paling merah nih. Kita kenalin dulu nih. Kita bersama dengan Suhu Acai di sini. Betul sekali. Kita lagi di rumahnya lagi open house ya. Betul sekali. Dan kita akan merayakan Imlek di sini. Ada open house di daerah Bintaro bersama dengan keluarga besarnya dari Suhu Acai tentunya. Nah, kita sebelumnya ini ada boleh lihat nih kamera, mungkin bisa lihat nih rame banget nih. Nah, kamera bisa lihat ini adalah keluarga besar dari Suhu Acai sebelumnya. Dan kita mungkin mau langsung greeting dulu kali ya. Rame-rame yuk kita ucapin dulu ya selamat tahun baru ya. Betul sekali. Yuk kita ngomong ya. 1, 2, 3. Kong Si Fa Cai, Xi Nian Kuai Le. Oke, wow. Ini tadi kehangatan dari keluarga Suhu Acai, ini rame banget sini ya, Ditan. Itu kalau lengkapnya kan kalau tidak salah, Ya. Kyong Hiface sendiri itu artinya ada Selamat mendatangkan rezeki. Iya, benar. Betul ya, Suhu ya. mendatangkan hoki. Selamat nah. Congratulations gitu ya. Ya. Betul sekali. Kong Si Fa Cai itu ya mendatangkan rezeki sangat besar sepanjang tahun ini lah. Nah, gitulah. Betul sekali. Nah, Xian Wen Kuai itu kurang lebih adalah selamat tahun baru. Selamat tahun ya. baru. Semuanya baru. Baik, ini Ditan dan juga pemirsa, ini kayaknya kalau kita belum kenalan juga nih sama keluarga besarnya kayaknya kurang gimana gitu. Mungkin boleh dikenalin dari Suhu Acai, boleh memperkenalkan saudara-saudara dan keluarga besarnya? Ya, saya Su Acai. Ya. Ya, saya Ketua Umum YLKTI, Ketua Umum Yayasan Budaya Kebudayaan Tionghoa Indonesia. Nah, sekarang boleh diperkenalkan dari Nah. keluarganya ada siapa aja nih? Mungkin boleh kita tarik sedikit ya sini ya. Boleh perkenalkan juga nih dari keluarga besar Iya. Suhu Acai. Saya istrinya Suhu Acai, Bu Mimi. Saya anak nomor keduanya dari keluarga Suhu Acai. Saya anak nomor 3-nya dari keluarga Suhu Acai, Bobby. Ini saya dari mertua Suhu Acai. Saya putrinya nomor 1 ya, Chelsea ya. Saya putrinya yang paling terakhir. Udah. Nah, ini Ini di tengah ada siapa nih? Yang tengah siapa? Nah, ini artis. Kevin Kauni cucunya Suhu Acai. Oke, namanya Kevin Kauni. Kevin Kahoni. Wah, betul sekali. Ini kalau melihat kebahagiaan hari ini kayaknya ramai banget ya. Suhu Acai, kita juga mau tanya-tanya nih, pemirsa juga mungkin pengen tahu ya Ditan ya. Ini kegiatan seperti ini, ngumpul keluarga ini emang dirayakan setiap tahunnya ketika perayaan Imlek seperti apa sih? Itu momen sangat tepat sekali. Kalau gak Imlek, kita gak kumpul semua. Ini ada yang dari luar kota, ada yang dari luar negeri. Nah, jadi ngumpul semua. Cucu, anak semua ngumpul semua. Ya. Dan biasanya tuh kalau di momen Imlek kayak gini makanan khasnya tuh apa sih? Suha? Ya, khasnya khas yang paling inilah. Nah, ini dia nih. Ini ya. Kue bakul, ini tulisan pu ya, tetap ada tempel pu, rezeki, membawa rezeki ya. Kalau ini bahasa lainnya mungkin kita sering dengar kue keranjang. Iya, Kue sama. keranjang ya. Oke. Ya, ini kan pakai keranjang rebusnya, kue keranjang. Nah, jangan lupa juga ini angpau. Ya, angpau mesti. Angpaunya udah keren sekali ya, ada Iya. gambar minionnya. Enggak, sebenarnya sih gambar monyetan monyet. Tapi ini harus memberi kasih orang supaya orang itu sepanjang tahun ada hoki, dan saya juga memberi juga mendapat hoki. Nah, tapi jangan lupa ini ada apa? Aduh, Suhu. Suhu diterima dengan gitu. Suhu. Terima kasih. Nah, ini mau tanya-tanya lagi nih. Tadi kan filosofi dari ampaunya sendiri. Sekarang filosofi dari kue keranjang ini tadi seperti apa? Ini
kue keranjang ini kan manis sekali, supaya sepanjang tahun itu manis. Oh. Nah, hidupnya manis, serba manis, terlalu manis takut kena gula juga. Berarti tapi filosofinya untuk supaya mengajarkan bahwa tahun ini nanti semuanya yang datang tuh yang manis-manis Ya, tentunya. itulah, ya. Kita tadi membahas mengenai tahun monyet api Ya. sendiri ya. Ya. Seperti ini. Tahun monyet api itu sebenarnya seperti apa sih di tahun ini? Monyet ini ya sangat gesit, cuma lincah, juga gak bisa dipercaya sepenuhnya. Kalau untuk orang politik saya sarankan agak hati-hati di tahun monyet ini. Nah, Oke. ya. Kita bahas yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan dulu ya. Ini Yang lagi light-light. Ini soalnya lagi rame soalnya nih. Kita pengen tahu soal ritual keluarga nih. Setiap kali Imlek ini seperti ngapain aja sih kalau lagi ngumpul keluarga seperti ini, Su? Ngomong lah. Boleh apa? Biasanya Seperti ngapain? sebelum kita rayakan hari hanya ini, hari tanggal 8 ini Februari 2016, tadi malam Oke. jam 12 malam kita itu sembahyang kumpul keluarga untuk menyambut Dewa Rezeki. Oke. Nah setelah itu sembahyangan sampai pagi, baru pagi ini kita rayakan hari hanya. Oke, itu setiap tahun pasti rutin ya, Bu ya. Oke. Rutinitasnya. Nah ini Suhaca ingin menanyakan mengenai bisnis yang hoki di tahun monyet tuh kalau mau usaha apa sih? Usaha kalau di bidang pertanahan bagus, apalagi jual beli tanah, sangat menguntungkan, sangat janji. Karena ini kan unsur api, Ya. monyet api cocok dengan tanah. Nah, api melahirkan tanah, tanah melahirkan uang. Oh iya pasti. Ya. Pasti. Ya. Kalau Ya. menanyakan tentang tren warna yang hoki di tahun monyet warna apa nih? Ya, warna kuning. Oh baju saya. Oh, pas. Kuning itu unsur tanah. Nah, jadi api sama tanah cocok. Oke. Saya tahun baru saja sudah hoki berarti. Ini langsung dikasih ampau buktinya. Nggak berniat ya. Oke. Iya. Jadi warna adalah warna kuning dan bisnis yang hoki adalah tanah ya. Dan itu yang hoki-hoki yang harus dihindari di tahun monyet. Oh, hindari air, api ketak, nggak kelep sama air, sama hitam loh. Ya, api itu lambang hitam, apinya, air yang lambang hitam, terlalu cepat sorry ya. Oh, berarti harus dihindari ya sesuatu yang berbau air sebenarnya di tahun monyet api ini ya. Ibu juga boleh juga. Boleh kok, boleh. Sama lu gak? Iya, gimana? Ibu canggih juga ternyata. Jadi gimana juga? Gimana? Ya, Yang harus dihindari? yang harus dihindarin untuk tahun 2016 karena ini kan masuknya logamnya logam api. Ya. Jadi kita semua warga yang berunsuran air itu lebih banyak hati-hati dalam hal bisnis juga di bidang air lebih surem. Oke. Jadi warna yang nggak baik ya warna hitam. Yang seperti Suhu tadi katakan warna yang baik warna kuning karena unsurnya kan tanah kuning. Itu masih dekat dengan api. Jadi itu dengan api baru bisa menghasilkan. Tapi kalau kita usaha air di tahun ini tidak akan menghasilkan karena apa? Karena dia api tahun ini. Apalagi monyet api ini kan nakal banget. Oke. Dan kalau saya ingin memberikan hadiah di tahun monyet api ini, hadiah apa ya yang baik gitu, yang memberikan hoki di tahun monyet api ini? Ingin memberikan gift atau hadiah di tahun monyet api ini, hadiah apa yang memberikan hoki di tahun monyet api? Ya, yang berunsur warna tanah kuning yaitu emas, boleh. Oke. Bagaimana dengan tren Feng Shui di tahun monyet api ini? Feng Shui tahun monyet api, kalau bencana alam itu khawatirnya ya kebakaran, Kebakarannya. gempa, itu masih ada terus. Ada ya.
Oke. Ini mungkin sedikit balik lagi nih ke keluarganya nih mungkin ya. Tadi udah rada kita mendapatkan petunjuk juga nih pemirsa nih soal mulai serius. udah mulai serius sedikit. Kita tenangin dulu nih, sedikit. Kita pengen tahu nih dari keluarga besarnya nih Suhu nih. Ada nggak sih momen-momen seperti ini? Ada lagu yang dinyanyiin bareng-bareng gitu atau kegiatan apa sih yang suka dilakuin bareng-bareng di hari Imlek ini? Betul ini artis Nonton cilik. Kevin nyanyi seperti Oh gitu, nonton Kevin nyanyi ya? Oh boleh dong. Penasaran nggak? Penasaran kita mau dengerin Kevin nyanyi dong. Coba Kevin boleh. Nyanyi Kongsi Faca gitu. Dikit aja gak apa-apa ya. Boleh. Kayaknya Kalau panjang nanti lama. iya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. 每条大街小巷，每个人的嘴里，见面的话的话，就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。 Wow, hebat ya. Ini ngomong, ini kayaknya suatu talenta yang luar biasa nih. Pengen tahu juga jadinya nih Suhu, boleh tanya Kevin juga ya. Nih, boleh tanya nih Kevin, suaranya bagus banget. Udah sering nyanyi berarti ya? Iya, udah sering banget. Oke, terus kesibukannya Kevin apalagi? Jangan-jangan Kevin selain nyanyi udah main-main film juga jangan-jangan. Emang? Drum, piano, main film. Sebenarnya Wusu juga saya bisa. Wow, Oke. lengkap ya. Terus dalam waktu terdekat ada film yang akan keluar nggak nih di bioskop? Ada. Apa tuh? Belusukan Jakarta. Wah, Belusukan Jakarta. Pak Jokowi ada berusan. Belusukan Jakarta. Iya, Pak Jokowi jadi presiden itu loh. belusukan. Oh gayanya tuh seperti itu belusukan. Bagus. Bener sekali. Itu bulan apa nanti rilisnya? Kata sih sekitar bulan Februari ini, Oke. Oh Maret. kalau enggak Maret. Oke. Pokoknya tahun ini ditunggu nanti mungkin sebagai ada juga fansnya Su Acai nanti jadi fansnya Kevin juga ya. Bisa jadi nanti ikut langsung menyaksikan filmnya Kevin yang akan rilis sebentar lagi Belusukan Jakarta. Bulan depan ya? Betul sekali antara tahun inilah pasti yang pasti ditanya. Oke, tinggal kita tunggu aja. Dan Betul sekali. di belakang bisa kita lihat ya. Iya bener banget. Ini ada sesuatu yang bikin penasaran nih. Pemirsa juga pasti penasaran. Di belakang nih ada piagam-piagam. Nah ini bukan sembarang piagam pemirsa. Jadi ini boleh dipegang Suhu. Nah Ini dulu aja. Suhu ternyata memang sudah membuktikan karirnya di astrologi pertanggalan China seperti itu ya. Jadi seiring dengan karirnya ternyata banyak sekali penghargaan yang diraih oleh beliau. Salah satunya adalah piagam penghargaan dari MURI atau Museum Rekor Indonesia yang atas prestasi pemrakarsa dan pelopor pengusulan Hari Raya Imlek menjadi Hari Libur Nasional secara resmi. Boleh Nah, boleh dong. Wow. Boleh. Ini kali ya Ditan ya, diceritain sedikit kali ya Ditan ya. Ya, boleh cerita sedikit Suhu, silakan. Ya, kami sebagai anak bangsa Indonesia, nggak lupa kita ucapkan kepada Presiden, ya DPR, kepada masyarakat Indonesia yang memberi pernyataan sikap, yang memberikan dukungan, bukan orang Tionghoa aja, membaur lah. Jadi Imlek menjadi libur nasional kita, nggak lupa kita ucapkannya begitu. Betul sekali. Jadi buat seluruh masyarakat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, berterima kasih kepada Su Acai. Betul sekali. Ini merupakan salah satu pemrakarsa sehingga sekarang hari Imlek bisa dirayakan secara nasional menjadi hari libur juga ya. Iya. Wow, luar biasa. Sebagai pelopor Imlek. 2003. 2003 atau 2002? 2003. 2003 ya. Ya, betul sekali. Nah, ini dia nih. Ini boleh dipegang, Kevin boleh pegang. Nah, ini ke kamera boleh mungkin dilihat nih. Ini adalah SK. Ya. Keputusan bersama. Keputusan bersama dari Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Betul sekali. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2004. Nah, ini sehubungan dengan Hari Raya Imlek yang kita rayakan hari ini nih. Wow. Dari Hari Raya Imlek dan Libur Bersama ini dimulai dari Su Acai yang ada di sebelah sana.
Betul sekali. Salah satunya juga mungkin dari almarhum presiden kita terdahulu, dari Gus Dur ya. Betul sekali. Sejarahnya dimulai dari beliau ini. Wow, mantap sekali. Dan sekarang kita ngomongin, ini udah ngomongin mulai berat nih kayaknya. Ini udah mulai perpolitikan bangsa kita gitu ya. Nah, sekarang ini adalah tahun monyet api 2567 ya. Nah, ini kita pengen tahu nih, dari tahun monyet api ini perpolitikan nasional seperti apa sih kira-kira prediksinya dari Suhu Acai? Ini dari politiknya dulu ya Suhu ya. Politiknya dulu, Politik ekonominya dulu. nanti. Mungkin boleh nggak dari Suhu dulu baru dari Ibu? Satu-satu. Gitu satu-satu. Kita tanyain nanti satu-satu ya. Suhu dulu yang jawab. Kalau udahlah. Yaudah, oke. Oh ini saling memberi memang. Ibu dulu deh Oke, silakan. boleh Ibu dulu. Ladies first, ladies Dari first. politiknya gimana? 2016 ini maksudnya kan tahun monyet api. Ya. Monyet api ini di situ tuh masalah politik. Ya. Jangan anggap remeh. Karena banyak seperti apa yang tadi katakan Suhu di bidang politik ini banyak akal-akal bulus. Monyet itu lincah banget. Pintar sekali. Nah, tapi itu bisa jadi lempar batu sembunyi tangan. Itu yang harus dihindarin karena khawatirnya di politik ini bisa terjadi demikian. Sesamanya itu bisa dikambing hitamkan. Itu kalau dari negara Indonesia ya. Bagaimana dengan dunia? Perpolitikan dunia gimana, Bu? Kalau politik dunia tidak beda jauh juga lah. Tidak beda jauh, saling serobot. Masih saling serobot ya. Tapi kan kalau kita lihat nih, kita agak ke Asia Pasifik sedikit deh. Negara Korea Utara dan Korea Selatan ini lagi saling memanas. Terus negara Tiongkok juga dengan kekuatan militernya itu lagi agak meluas juga. Kan ada banyak ketakutan tentang perang dunia nih. Kira-kira ada beneran nggak sih atau cuman gesek-gesekan aja sih? Ya itu politik, Oh, itu. namanya politik. Itu monyet api Monyet itu, api ya? itu, ya itu akal bulus itu. Supaya mereka apa yang mereka egokan dia dapat. Oke, Gitu. ego masing-masing aja ya. Ya itu harus diwaspadai tentunya editan Yes. ya, dan juga pemirsa UCSN TV ini benar-benar tahun ini adalah tahun yang harus waspada tentunya. Oke. Kita dari segi politik, kita ada segi yang lain juga nih. Ini sebenarnya masih mau nanya lagi satu Oh, pertanyaan. masih penasaran? Oke, apa? Boleh. Satu terakhir. Ini mengenai ekonomi. Tadi kan mengenai politik aja. Kalau mengenai ekonomi, Indonesia gimana, Suacai? Indonesia dan dunia, maaf sekalian aja. Memang Indonesia ya masa percobaan. Kalau tahun ini dia hitung tahun percobaan. Ya. Jadi merintis kan harus kita benahi itu kan perlu waktu, perlu pikiran. Ya. Itu. Dengan dunia gimana sih? Kayak dunia kayak dolar naik aja kan nggak turun-turun. Nah, kalau kita simpan dolar banyak sih nggak masalah. Oke, tipsnya penting sekali. Ibu ada tambahan mungkin? Dari sisi ekonomi nih, tahun 2016 ini, dari tahun monyet api ini, seperti apa sih Untuk kira-kira? Indonesia dan dunia. Ya untuk Indonesia ya harus cepat-cepat berbenah. Kalau enggak bisa lebih terpuruk. Tapi dengan kerjasama dengan negara luar negeri itu juga harus pintar Indonesia. Karena egonya mereka akan muncul. Dengan demikian Indonesia akan sebenarnya orang kita Indonesia, warga negara Indonesia itu sudah oke-oke juga. Cuman kita selalu dianggap bodoh. Itu. Jadi jangan sampai, karena kan tahun ini tahun monyet api sudah termasuk pinter kan si monyet ini. Semestinya kita ini yang sudah benar-benar bisa tunjukkan. Supaya kerjasama itu berjalan langgeng. Dan dunia gimana ekonomi dunia sendiri? Ekonomi dunia sih ada baik lah mereka. Mereka banyak ingin invest ke negara kita. Banyak sekali yang mau invest itu, apalagi kalau di bidang tambang ya. Memang negara kita kan negara itu. Kebanyakan sumber daya alamnya maritim semua. Banyak yang mau kerjasama, cuman Indonesia harus pintar. Itu positifnya ya. Betul sekali. Itu kalau ngeliat kita harus cerdik juga nih, adu cerdik nih ya, karena ini udah melihat ini adalah tahun monyet api sebenarnya. Betul. Boleh ada aspek lain nggak sih mungkin yang harus diwaspadai untuk tahun monyet api ini? Ada aspek lain kira-kira Su? Ya kira-kira jangan terlalu percaya dengan orang yang di ngomongin. Oke. Gitu ya. Tapi Tapi percaya kepada luar negeri ataupun orang join. Tahun ini ya harus hati-hati.
Gitu. Ya. Tapi tetap kayaknya kalau ngomongin monyet tetap ada peluang kayaknya ya, tetap ada opportunity ya. Yes. Dan ini tadi kayaknya udah banyak banget yang kita tanya ya dari Suhu Aceh dan juga keluarga, itu udah seru semua. Tapi nanti kita akan masih melihat keseruan dari open house yang sekarang temanya adalah Hari Raya Imlek. Betul sekali, live masih dari rumahnya Suhu Aceh, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi.